البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي وأنه لا ينافي توكله كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها. Dan berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hadis-hadis ini, maksudnya hadis-hadis yang diterangkan Ibnu Qayyim, bukan hadis yang tertera dalam bab, tapi diantaranya adalah hadis yang di sini berkaitan dengan tadawi, dengan berobat. Maksudnya Ibnu Qayyim membawakan beberapa hadis yang berkaitan dengan akhdul asbab, diantaranya adalah ingin sembuh mengkonsumsi obat, ingin sembuh dari penyakit mencari sebab untuk sembuh darinya dengan mengkonsumsi obat-obatan. Betul. Dan darahnya adalah hadis kita ini. Maka dikatakan hadil ahadis atau waqad tadamat hadil ahadis. Hadis ini mengandung penetapan asbab. Penetapan adanya sebab yang memiliki pengaruh dan bahan aktif untuk menghasilkan perkara-perkara yang berkaitan dengan sebab tersebut, dikatakan dengan sebab dan musabbab, sebab dan akibat. Dan juga hadis ini mengandung pembatalan perkataan orang yang mengingkari akhdul asbab, membatalkan perkataan orang yang mengingkari menggunakan sebab atau mengambil sebab atau mencari sebab untuk perkara yang diinginkan. Tentunya perkara yang diinginkan untuk dicapai dan digapai adalah mengambil sebab. Seperti yang dicontohkan dalam beberapa perkara di sini, untuk menghindar dari panas menggunakan sesuatu yang bisa menghalangi panas, menghindar dari dingin dengan juga menggunakan sesuatu yang bisa menghalangi dingin. Dan juga di sini mengandung wal amru bitadawi, mengandung adanya perintah bitadawi dengan berobat.
Wa annahu la yunafi tawakkul, bahwasanya akhdul asbab di antaranya adalah ingin sembuh mengonsumsi obat, ini tidaklah menafikan tawakal. Tidaklah berbenturan dengan tawakal. Tidaklah bertentangan dengan tawakal. Artinya tidak boleh seorang itu modal bertawakal saja tanpa menggunakan sebab. Kama la yunafihi daf'u alamil ju' wal atas wal barat wal har wal bard bi adlatiha. Sebagaimana juga la yunafihi daf'u alamil ju', untuk menepis rasa sakit dari kelaparan, rasa sakit dari haus, rasa sakit, sakit dari panas, dan sebaliknya. Untuk menghalangi dingin, tidaklah bertentangan dengannya menggunakan perkara-perkara yang berlawanan dari hal tersebut. Nah, seperti kita menggunakan kipas angin, menggunakan lampu untuk menyinari kegelapan dan semisalnya. Balla tatimmu haqiqatut tauhid illa bimubasyaratil asbab allati nasabaha Allah Ta'ala muqtadiyatan li musababatiha qadaran wa syar'a. Bahkan tidak sempurna hakikat tauhid kecuali dengan menggunakan mubasyarah, memakai dan menggunakan sebab-sebab yang Allah nasabkan, Allah tegakkan, Allah wujudkan. Artinya sebab-sebab yang Allah izinkan, yang Allah syariatkan, yang Allah bolehkan, yang Allah tetapkan. Karena sebab sendiri ada sebab manfi dan sebab musbat, sebab yang dinafikan. Seperti orang yang ingin sembuh dari penyakit menggunakan ilmu-ilmu yang tidak dibolehkan dalam syariat, menggunakan obat-obatan yang tidak dibolehkan dalam syariat. Itu sebab yang manfi, sebab yang ditiadakan dan yang dinafikan oleh Allah Ta'ala. Seperti seorang yang kehilangan sesuatu mencarinya dengan cara menggunakan ilmu perdukunan. Itu termasuk sebab yang tidak dibolehkan, sebab yang manfi. Maka dikatakan di sini, tidaklah sempurna hakikat tauhid kecuali dengan menyentuh dan memakai sebab-sebab yang Allah tetapkan. Muqtadiyatan tilkal asbab, menuntut perkara-perkara yang diakibatkan dari sebab tersebut, baik itu secara syar'i, takdir dan qadar dan syar'i. Wa anna ta'tilah adalah yang mengkosongkan, meniadakan dan mengingkari sebab, tidak mau menggunakannya. Yakdahu fi nafsi tawakkul, menjadikan cedera dalam zatnya tawakal. Jadi tidak mau menggunakan sebab, bahkan mengingkarinya, enggak mau memakai, termasuk cedera dalam zatnya tawakal, dalam hakikat tawakal. Kama yakdahu fil amr wal hikmah. Wa yudha'ifuhu atau wa yudha'ifuhu, melemahkan. Min haitsu yadunul mu'attiluha anna tarkaha aqwa fi tawakkul. Bahkan melemahkan tauhid dari sisi seorang yang mengingkari sebab tadi, bahwasanya meninggalkan sebab lebih kuat dalam tawakal. Kenapa? Karena fa inna tarkaha azzun, karena meninggalkan, enggak mau mengambil sebab, termasuk kelemahan. Yunafit tawakkul, bertentangan dengan tawakal. Alladhi haqiqatuhu i'timadul qalb 'ala Allah Ta'ala fi husuli ma yanfa'ul abda,
Yang namanya bahwasanya tawakal itu adalah hakikatnya bersandarnya hati atas Allah Ta'ala dalam menghasilkan apa yang bermanfaat bagi hamba. Bidinihi wa dunia, dalam agamanya dan dunianya. Wa daf'i ma yadurruhu bidini wa dunyahu. Kenapa? Karena tawakal adalah bersandarnya hati atas Allah Ta'ala dalam menepis dan mengkikis apa yang membatalkan dirinya, baik dalam perkara agamanya dan dunianya. Itu hakikat tawakal, bersandarnya hati atas Allah Ta'ala dalam menghasilkan apa yang bermanfaat bagi hamba dalam dunia dan agamanya, dan dalam menolak dan mengkikis apa yang bermadarat bagi hamba, baik dunianya atau agamanya atau dan dunianya. Wala budda ma'a hadzal i'timad min mubasharatil asbab, dan harus bersamaan dengan adanya bersandarnya hati atas Allah, harus adanya menyentuh dan mengambil sebab. Wa illa kalau enggak mengambil sebab, sekedar cuma menyandarkan hati kepada Allah tok, dan itu adalah tawakal. Kalau enggak, maka menjadilah seorang yang mu'attil, kana mu'attilan lil hikmah wa syara', mengingkari hikmah dan mengingkari syariat, karena syariat adalah adanya perintah dan larangan. Syariat adalah berupa perintah dan larangan. Fala yaj'alul abdu azzahu tawakkulan wala tawakkulahu azzan, maka janganlah seorang hamba menjadikan kelemahannya sebagai tawakal, dan jangan pula menjadikan tawakal dia menjadi kelemahan dia. Enggak mau mengambil sebab. Fala yaj'alul abdu azzahu tawakkulan wala yaj'alul abdu tawakkulahu azzan. Karena lemah, cukup dengan tawakal saja. Karena lemah, terus tawakal saja. Bahkan seorang itu harus berusaha. Jangan kelemahannya jadikan sandaran untuk tawakal. Janganlah seorang hamba itu menjadikan kelemahan sebagai tawakal, atau sebaliknya, tawakal dia sebagai bentuk kelemahan bagi dirinya. Yang artinya adalah seorang itu harus menggunakan sebab. Dan itulah yang makul. Itulah yang sesuai dengan akal yang sehat. Bukan sebagaimana Jabariyah yang mereka gulu, ya kan, dalam menetapkan takdir, sehingga karena gulunya dalam menetapkan takdir nggak mau berusaha apa-apa. Ibaratnya dirinya seperti sehelai bulu, ya kan, nggak punya kemauan, nggak punya keinginan. Dan ini adalah berbenturan dengan akal yang sehat. Dan akan mendapatkan sisi tanakut, kontradiksi dari apa yang dia lakukan dan dia yakini. Karena terbukti ketika dia lapar, ketika dia haus, mencari sesuatu untuk menghilangkan kelaparan dia. Mencari sesuatu untuk menghilangkan kehausan dia. Demikian jika ketika kita ingin bergerak, maka dia mencari sebab bagaimana dia bisa menempuh apa yang bisa dituju dengan gerakan yang dimiliki. Maka itu ketika dia menetapkan takdir dengan gulu melampaui batas, ujungnya berbenturan dengan akal yang sehat, enggak sesuai dengan hikmah dan syariat. Baik. Waqad ikhtalafa al-ulama fi tadawi hal wa mubahun wa tarku afdal aw mustahabun aw wajibun. Dan ulama telah berselisih dalam masalah berobat. Apakah tadawi, apakah berobat itu mubah dan meninggalkannya lebih utama, ataukah berobat itu adalah perkara yang distihbabkan? Istihbab, apa makna istihbab? Dicintai oleh Allah Ta'ala, dianjurkan oleh Allah Ta'ala oleh syariat supaya hamba ini berusaha untuk berobat. Itu lebih mustahab, lebih dicintai,
ataukah memang wajib? Ini ulama berselisih terkait dalam perkara pengobatan dan berobat. Apakah dia itu mubah, meninggalkannya lebih utama, ataukah dia mustahab, disebabkan disunahkan, ataukah dia wajib? Ini ulama berselisih dalam perkara hukum berobat. Wal masyhur in Ahmad, dan masyhur dan yang masyhur dari qaulnya Imam Ahmad. Al-awwal yaitu apa? Mubah. Lihat al hadis wa ma fi ma'nahu. Kenapa mubah? Karena mengikuti hadis ini. Hadis yang di situ diperintahkan untuk ya ibadallah tadawu. Wahai para hamba Allah, berbuatlah kalian. Fa inna Allah azza wa jalla lam yadu' da'an illa wada'a lahu sifaan. Ghairu da'in wahidin. Qalu wa ma huwa? Qala al-haram. Rawi Ahmad. Jadi hadis ini jadikan sandaran Imam Ahmad bahwasanya berbuat adalah hukumnya mubah. Ya, ini al-amr di sini perintah dan perintah untuk ibahah. Perintah untuk pembolehan saja, bukan kembali kepada hukum asal, hukumnya wajib tidak. Mananya adalah untuk izin, untuk perkara yang diizinkan. Sehingga dikatakan wal masyhur an Ahmad al-awwal, yang pertama yakni yang hukumnya mubah. Lihat adalah dikarenakan hadis ini dan apa yang semakna dengan hadis ini. Wal masyhur inda Syafi'iyah tsani. Sedangkan yang masyhur menurut ulama Syafi'iyah adalah yang kedua, yaitu apa? Apa? Mustahab. Mubah itu meninggalkannya lebih utama, atau mustahab atau wajib. Jadi mubah, mustahab dan wajib. Kalau mubah patarku afdal, ini adalah penjelasan dari hukum yang mubah, insyaallah. Hatta dzakara Nawawi bi Sharh Muslim annahu madzabuhum wa madzabu jumhurul salaf wa amatul khalaf. Wakhtara wal wazir Abu Mudhaffar qala wa madhhab Hanifah annahu muakkadun hatta yudaniya bi al-wujubah. Dan yang masyhur menurut Syafi'iyah adalah yang kedua, yakni yang mustahab. Sehingga Imam Nawawi pun menyebutkan dalam Sharh Muslim bahwasanya mustahab hukum berobat ini adalah mazhabnya mereka Syafi'iyah dan mazhabnya mayoritas salaf dan umumnya para khalaf, yakni para mutaakhirin. Dan ini yang dipilih oleh Wazir Abu Mudhaffar. Qala wa madhhabu Abu Hanifah annahu muakkad. Adapun Imam Nawawi mengatakan sedangkan mazhabnya Abu Hanifah bahwasanya berbuat adalah perkara yang muakkad, yang ditekankan sehingga sampai mendekati hukum wajib. Jadi menurut Syafi'iyah yakni yang dikatakan mustahab. Nah itu. Adapun dikatakan tarku afdal adalah ini bayan daripada mubah. Wallahu alam. Qala wa madhhabu Malikin, dan mazhab Malik anu yastawi fi'lu wa tarkuhu sama. Baik berbuat dan meninggalkannya hukumnya sama. Yastawi. Fa inna qala la ba'sa bitadawi wa la ba'sa bitarkihi. Maka dia mengatakan la ba'sa, enggak mengapa dengan memakai obat, dan enggak mengapa juga dengan meninggalkan obat. Mananya jawaz. Yang mana jawaz. Semua dikatakan yastawi fi'lu wa tarku, ini jawaz. Enggak ada beda. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah laisa biwajibin inda jamaahiril a'imma wa innama aujaba ta'ifatun qalilatun min ashab Syafi'i wa Ahmad. Berkata Syekhul Islam rahimahullah bahwasanya berobat tidak wajib menurut jamaahirul a'imma, menurut mayoritas kebanyakan para a'immah, para imam-imam yang muktabar perkataan mereka dalam din ini, bahwasanya berobat adalah tidak wajib, dan hanya saja yang mewajibkannya adalah sekelompok yang sedikit dari orang-orang yang bermadzhab dengan mazhab Imam Syafi'i dan mazhabnya Imam Ahmad. Artinya bukan datang dari Syafi'i sendiri dan bukan datang dari Imam Ahmad, tapi
orang-orang yang bermadzhab dengan madzhabnya Asy-Syafi'i dan Ahmad, ini Syafi'iyah dan Hanabilah. Dan nukilan Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nukilan yang muktabar. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan orang-orang yang sekelas dengan mereka-mereka para imam, nukilan mereka adalah nukilan yang muktabar, kecuali ada kalimat yang sharih bahwasanya perkara yang mereka nukilkan itu adalah kadang kurang tepat atau ada sisi tambahan atau sisi yang semisalnya. Ini pernyataannya ahlul ilm tentang berobat. Wa qala Syekhul Islam. Nah, wa faqalu faqama ukasa. Faqalu ya ini tandaskan faqama ukasa. Rasulullah SAW mengatakan, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka-mereka yang masuk surga yang bilangannya 70.000 orang tanpa hisab, yakni tanpa azab, adalah mereka-mereka yang tidak minta ruqyah. Yang mereka tidak menggunakan pengobatan pakai kayu besi yang dipanaskan dan dicoskan pada urat-urat yang ditentukan. Mereka yang tidak bertatoyur, beranggapan sial dengan burung dan semisalnya, dan cukuplah mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Maka setelah itu faqama ukasa, maka berdirilah Ukasa bin Muhsan atau bin Muhsin. Faqala ud'ullah ayaj'alani minhum. Maka berkata beliau Ukasa, beliau kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku kepada Allah Ta'ala agar Allah menjadikan aku dari kalangan mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dengan bilangan 70.000 orang. Qala, berkata Rasulullah, anta minhum. Wahai engkau datang dari kalangan mereka. Baik. Faqauluhu faqama Ukasah bin Muhsan atau benu bilamil ain wa tasdidil kaf muhassin. Apa? Ukasah wa bilamil ain wa tasdidil kaf Ukasah. Wa Muhsan bi kasril mim wa sukunil ha wa fathil sad, yani Muhsan muhmalataini. Ya kan? Sukunul ha wa fathis sad, yani ha di sukun, sadnya di fathah. Keduanya muhmalataini apa? Tanpa titik. Ha dan sadnya tanpa titik. Kalau pakai titik namanya mu'jamah. Ibnu Hursan bidamil muhmalah, yani haknya pakai dhamma. Wa sukunir ra, ra-nya disukun. Ba'da musallasah pakai sa. Al-Asadi, nisbahnya kepada Al-Asadi. Min Bani Asad Bani Khuzaimah. Kana minas sabiqin ilal Islam. Beliau Ukasa termasuk dari kalangan sabiqin, orang-orang yang awal masuk Islam. Wa min ajmal rijal, termasuk dari kalangan para laki-laki yang paling ajmal. Ini apa? Yang paling cakap, yang paling ganteng. Hajara wa syahida badron. Termasuk para muhajirin dan mengikuti perang Badar. Wa qatala fiyah, dan berperang dengan perang Badar ini. Wastushida fi qitali riddah. Beliau terbunuh, sudah terbunuh dalam peperangan ketika memerangi orang-orang yang murtad dari Islam. Ma'a Khalid bin Walid, bersama Khalid bin Walid, biyadi Tulaihah Al-Asadi, terbunuh dengan apa? Dengan melalui apa? Tangannya Tulaihah Al-Asadi. Sanatai asal tahun 12. Summa aslama Tulaihah. Setelah itu Tulaihah masuk Islam. Pertamanya dia membunuh Ukasah, setelah itu masuk Islam ba'da dzalika. Wa jadal furus. Nah, setelah itu Tulaihah ikut memerangi Furus Yaumal Qadisiyah ma'a Sa'd bin Abi Waqqas. Wastusida fi waqatil Jisr al-Masyhur. Kemudian Tulaihah juga terbunuh dalam peristiwa Jisr al-Masyhur yang terkenal dalam peperangan tersebut. Dia dulu pernah, yang sebelum dia masuk Islam, membunuh
Siapa? Ukasah. Setelah itu dia terbunuh dalam peperangan yang lain setelah masuk Islam. Qalu faqala ya Rasulullah, berkata ya Rasulullah, ud'ullah ayaj'alani minhum. Qala faqala anta minhum. Wal Bukhari fi riwayatin faqala Allahumma ij'alhu minhum wa fihi talabu du'a minal fadil. Dalam potongan hadis ini ada faedah bahwasanya dibolehkan bahkan diistihbabkan seorang itu meminta dari seorang yang dianggapnya mulia, dianggapnya fadil mulia, minta dari dia supaya mendoakan dirinya. Fi talabu doa minal fadil. Perhatikan, jadi seorang itu boleh meminta doa. Maknanya seorang yang dianggapnya fadil tadi berdoa kepada Allah Ta'ala. Paham? Berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan membutuhkan ilmu. Seorang yang tadi meminta kepada seorang yang fadil butuh ilmu. Siapa yang dia katakan fadil? Karena tanpa ilmu, kadang seorang minta kepada orang yang dianggapnya fadil ternyata kuburi. Ternyata dukun. Ternyata khurafi. Dan yang semisalnya. Ternyata fasik. Bahkan ternyata sahibul bid'iyat. Orang yang hari demi hari melakukan bid'ah. Ini yang terbanyak. Banyak orang itu meminta kepada orang lain yang dianggapnya fadil agar sifat tadi memberikan berdoa kepada Allah Ta'ala untuk orang yang tadi meminta, ternyata malah dia lebih parah daripada yang meminta. Dan ini yang paling terbanyak di suatu tempat yang di situ menyebar kesyirikan, menyebar bid'ah seperti di tempat kita. Di negeri kita ini yang paling terbanyak adalah seperti itu. Datang kepada seorang yang dianggapnya wali, dianggapnya memiliki ilmu, ternyata apa? Sahbu khurafat, kesyirikan, bahkan keyakinan-keyakinan yang ada dalam kepala dia, keyakinan kufur, keyakinan syirik. Ini yang diminta untuk supaya mendoakan kepada Allah Ta'ala bagi dia yang meminta. Maka butuh ilmu agar seorang itu mengetahui siapa yang fadil secara sebenarnya dalam timbangan syar'i dan siapa yang cuma sekedar diklaim oleh orang lain atau dirinya mengklaim untuk orang lain bahwasanya dia adalah fadil. Baik. Qalu tsumma qama rajulun akhar faqala ud'u Allah yaj'alni minhum faqala sabaqaka biha Ukasah. Yang belum kita baca ada takliknya, tengok sini dalam nomor 1 takliknya. Nomor 1. Catatan nomor 1 lihat. Fi quratil uyun fihi anna syafa'atal hayyi liman sa'alahu du'a innama apa ini? Kanat bi du'aihi. Ini penting. Dalam potongan hadis ini ucapannya perhatikan Ukasah dan orang lain yang ingin memiliki kedudukan yang sama dengan Ukasah. Ada faedah bahwasanya syafaatul hayyi. Syafaatnya orang yang masih hidup. Bagi orang yang meminta kepada dia si hayyi yang orang yang masih hidup tadi minta doa, innama kanat bidu'aihi. Liman sa'alahu ad-du'a. Syafaatnya orang yang masih hidup bagi orang yang meminta untuk didoakan, hanya saja keberadaannya adalah dengan doanya orang yang tadi hidup yang hayyu. Perhatikan. Wa badal maut qad ta'azzara dzalika bi umurin la takhfa 'ala man lahu basiratun. Adapun orang yang tadi dimintai syafaat, di antaranya berupa doa diminta dari orang yang setelah meninggal, padahal maut sudah mati, maka sungguh qad ta'azzara, sungguh enggak mungkin bisa dilakukan. Qad ta'azzara dzalika. Enggak mungkin dilakukan, kenapa? Dengan adanya beberapa perkara. Yang mana perkara-perkara ini tidak
asing, nggak akan tersembunyi atas orang yang memiliki basirah, memiliki ilmu. Disinilah butuhnya ilmu seorang itu untuk membedakan antara perkara yang boleh dan perkara yang tidak boleh. Perkara yang itu syirik dan perkara yang bukan syirik. Mereka katakan la takhfa 'ala man lahu basirah. Atas orang yang memiliki basirah. Kalau orang yang memiliki basirah, maka tidak terbedakan bagi dirinya. Tidak akan terpisahkan bagi dirinya perkara yang itu boleh dan perkara yang itu nggak boleh. Atau sebaliknya, bahkan perkara yang nggak boleh dianggapnya boleh. Maka itu berarti kan la takhfa 'ala man lahu basirah. Dibutuhkan seorang itu punya basirah, punya ilmu. Kalau enggak, maka akan tertukar dalam hatinya perkara yang boleh menjadi enggak boleh, perkara yang tidak boleh menjadi boleh. Faman sa'ala syai'an, Faman sa'ala mayitan aw ghaiban faqad sa'alahu ma la yaqdiru alaihi illallah. Maka barang siapa yang meminta kepada orang yang sudah mati atau minta orang yang gaib, orang yang enggak ada. Orang yang ada ini bisa orangnya masih hidup. Orang yang gaib, orangnya ada tapi gaib bagi dia. Enggak ada di depan dia. Seperti seorang yang memiliki suatu tokoh, dia dikagumi. Mengagumi seorang yang ditokohkan. Dianggapnya memiliki kekuatan ilmu gaib. Maka ketika ada suatu perkara yang menimpa dirinya di tempat yang jauh, dia memanggil orang yang tadi diagungkan. Dia hidup. Dipanggil dari jarak jauh. Dengan keyakinan dia akan mendengar. Maka orang seperti ini, maka dia telah meminta kepada dia apa yang dia enggak mampu. Orang tadi enggak mampu atas permintaannya. Fa innahu sa'ala ma la yaqdiru ala illallah. Maka yang mampu cuma Allah tok. Dia meminta kepada orang tadi, baik itu sudah mati atau orang yang hidup tapi gaib bagi dia, maka sungguh dia telah meminta kepada dia perkara yang tidak akan ada yang mampu kecuali Allah Ta'ala. Dan itulah syirik. Dan ini banyak sekali orang-orang yang sekarang ini mungkin terjun dalam medan ilmu-ilmu kesaktian. Gurunya yang mengajari dia dianggapnya memiliki kemampuan ketika dipanggil derajat jauh mendengar. Ya kan? Ilmu bela diri yang banyak macam-macamnya. Nah, ini orang-orang yang sudah mengagumi para tokohnya, ketika butuh dalam satu permasalahan yang dia itu jarak jauh daripada gurunya tadi, maka dia memanggilnya. Dianggapnya dia punya kemampuan. Dan ini sering terjadi di mana-mana. Ya kan? Pernah dulu ada maling sepeda motor di tempat kita sini. Nah, kita tangkap. Sebagian mereka mengklaim bahwasanya kita kepung dari jauh nggak bisa keluar. Jadi mengklaim bahwasanya semua penjuru sudah dikepung dengan ilmu kekuatan yang dia miliki. Maka nggak bisa keluar dari wilayah itu. Itu masuk kesyirikan. Ini adalah perkara yang nggak akan ada yang mampu kecuali Allah Ta'ala. Maka ujungnya mempelajari apa yang dianggap perkara itu sebagai bentuk kekuatan fisik dan sebagainya, ternyata apa? Ujungnya adalah khurafat dan syirkiyat dan menjadi seorang tadi kafir tanpa terasa. Karena memiliki keyakinan bahwasanya dia ataupun kelompoknya ataupun gurunya memiliki kemampuan yang kemampuan tadi adalah hanyalah Allah yang memilikinya. Bagaimana semua penjuru, ya kan? Dari jarak jauh dia bisa membuntunya semua dibuntu, nggak bisa keluar dari wilayah yang dia berada dalamnya. Ini adalah kemampuan yang nggak ada yang kecuali Allah Ta'ala. Maka ujungnya ingin menjadi seorang yang memiliki kemampuan dalam ilmu bela diri dan semisal, ternyata apa? Ujungnya menjadi orang yang paling parah, yang paling lemah, paling hancur. Maka dikatakan di sini, "Man sa'ala mayitan aw ghaiban faqad sa'ala wa ma la yaqdiru alaihi illallah." Wa kullu man sa'ala ahadan ma la yaqdiru alaihi illallah faqad sa'alahu niddan lillahi. Kama kana al-musyrikun. Dan kullu man sa'ala ahadan, dan seluruh orang yang minta kepada seseorang permintaan apa yang tidak mampu atasnya kecuali Allah yang mampu, maka sungguh dia telah menjadikan seseorang tadi itu sebagai tandingan bagi Allah.
Apa makna menjadikan tandingan bagi Allah? Maka menjadi musyrik. Sebagaimana yang dilakukan dulu orang-orang musyrik. Kama kana musyrikun kadzalika. Wa qala ta'ala, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Maka jangan kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah sedangkan kalian di atas pengetahuan. Innahu rabbukum wa khaliqukum wa min qablikum wa asbagha 'alaikum ni'matan. Ni'amahu dhahiratan wa batinah. Fala targhabu. Apa itu? Anhu ila ghairihi. Sungguh Allah adalah Rabb kalian dan pencipta kalian dan pencipta orang-orang sebelum kalian. Dan dialah telah memberikan asbab, telah memenuhi, telah mencurahkan seluruh nikmat-nikmat kepada kalian, baik yang zahir dan yang batin. Maka jangan lihat kalian targhabu in anhu, jangan kalian ragiba anhu, maknanya benci. Maka jangan kalian berpaling dari Allah Ta'ala kepada yang lain. Ragiba anhu maknanya berpaling. Ragiba fihi menuju dan suka dan cinta. Bal akhlisu lahu al-ibadata bi jami'i anwa'iha bima tatlubunahu min qallin aw katsirin. Bahkan murnikanlah bagi Allah Ta'ala seluruh ibadah dengan semua macam-macam ibadah dalam perkara yang kalian minta, baik itu sedikit atau banyak. Jadi inilah ya yang dikatakan memurnikan tauhid. Memurnikan tauhid yang dikatakan memurnikan dapat dari kotoran-kotorannya atau campuran-campuran yang ada 3. Syirik, bid'ah dan al-ma'asi. Wa qalu anta minhum. Ya kan? Lima kana ya'lamuhu sallallahu alaihi wasallam min imanihi anta minhum, dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ukasha, engkau adalah dari kalangan mereka, termasuk dari kalangan mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kenapa? Lima kana ya'lamuhu. Berangkat dari apa yang Rasul ketahui, yang ada dalam jiwanya Ukasha, berupa iman, min imanihi wa fadlihi wa jihadihi, sebagaimana dalam hadis. Karena ada keimanan dia dan keutamaan dia dan jihadnya dia. Kama benar sebagaimana dalam hadis. Artinya Rasulullah mengetahui apa yang terkait dengan imannya Ukasha, keutamaannya, jihadnya. La'allallah tala'a ala alil badr. Kan sebagaimana dalam hadis, la'allallaha ittala'a. Apa maknanya la'allallaha? Mudah-mudahan Allah Ta'ala ittala'a, telah melihat, ya telah bi ilmihi ala alil badr. Faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Nah, dan Ukasha termasuk dari kalangan ahlul badr. Maka Rasulullah mengatakan situ, la'allallah, semoga Allah melihat apa yang ada dalam ahlul badr. Maka Rasulullah berkata, i'malu ma syi'tum. Berbuatlah apa yang kalian lakukan, faqad ghafartu lakum. Allah bilang, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Maka di sini Ukasha termasuk memiliki keutamaan dari kalangan ahlu badr. Beda dengan orang lain, maka nggak bisa disamakan antara Ukasha dengan yang lain. Inilah rahasianya atau hikmahnya terkait dengan ucapan Nabi SAW kepada Ukasha, ya kan? Anta minhum, engkau dari kalangan mereka. 70.000 orang masuk surga tanpa hisab, yakni tanpa azab. Jadi maka dikatakan ketika ada orang lain juga minta dengan perkara yang sama, maka dikatakan sabaqaka biha Ukasha. Qalu summa qamarun akhar. Zakarahu mubhaman. Apa makna mubham? Ya, ini tidak disebutkan secara jelas siapa orangnya, itu namanya mubham. Wala hajata bina ilal bahas an ismihi. Kata beliau Abdurrahman, tidak ada kebutuhan bagi kita untuk mencari-cari tentang siapa rajulun akhar tadi. Orang lain setelah Ukasha minta dengan benar yang sama. Fikratul uyun wa dhahir annahu arada sallallahu wasallam alaihi saddad dari'ah. Li'ala tataba'a an-nasu bi su'ali dzalika fa yas'aluhu man laysa ahlan lahu wa dzalika minhu sallallahu alaihi wasallam
ta'ridun kama la yakhfa. Yang zahir, kenapa Rasulullah mengatakan sabaqaka biha ukasa? Kalimat tersebut Rasulullah inginkan sebagai saddud dari sebagai apa? Bentuk membendung perantara yang sifatnya ya ini apa? Nanti kalau semua orang dikatakan anta minhum, akhirnya apa? Manusia terus beriringan saling meminta. Li'alla tataba'an nas, supaya tidaklah manusia itu saling apa? Terus sama mengikuti dengan permintaan yang sama. Sehingga adalah orang yang meminta dengan permintaan yang sama, ternyata dia bukan orang yang berhak untuk diberi. Fa yas'aluhu man laysa lahu ahlan, atau man laysa ahlan lahu. Dan ini sebagai bentuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'rid menghindar, kama la yakhfa, menghindar dari hal-hal yang akan berdatangannya ternyata orang tadi tidak berhak untuk diberikan keistimewaan atau dijawab dengan perkara-perkara yang sebagaimana yang ada pada ukasa dan yang semisalnya. Sehingga dikatakan sabaqaka biha ukasa, telah didahului dengan kalimat tersebut oleh Ukasa radhiyallahu anhu. Sabaqaka biha ukasa. Tapi perhatikan, fihi masail, dalam bab ini ada beberapa masalah. Fihi, ini fi dalikal bab yang telah kita lewati ini ada beberapa masalah, ada beberapa perkara yang diringkas oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Masalatul ula ma'rifatu maratibin nas fit tauhid. Ma'rifatu maratibin nas fit tauhid, mengenal tentang manusia itu dalam tauhid bertingkat-tingkat. Yang mana? Apa? Enggak ada. Oh ya, naam sahih. Jazakallahu. Qaul faqala sabaka bi ukasa qala al-Qurtubi lam yakun indasani min al-ahwal ma kana inda ukasa. Berkata Imam Qurtubi, lam yakun indasani, tak pernah ada pada orang yang kedua ini keadaan-keadaan yang ada pada ukasa. Berdzalika lam yujibhu, dikarenakan enggak ada keadaan yang menyamai pada ukasa, maka tidak beliau jawab. Itlau ajabahu la jazai yatluba dzalika kullu man kana hadiran. Kenapa kalau Rasulullah menjawab, maka siapa saja yang hadir akan boleh baginya untuk meminta hal tersebut. Batasal amr, maka akhirnya apa? Perkara menjadi apa? Terus beruntun. Setiap orang meminta, fasaddat baba biqauli dzalika, maka Rasulullah menutup pintu dengan perkataan yang tadi disebutkan, sabaqaka biha ukasa. Baik. Jazakallahu khair. Fi masalah dalam bab ini ada beberapa masalah yang dikandung olehnya, yaitu al-ula, masalah yang pertama ma'rifatu maratibin nas bit tauhid. Mengenal tentang tingkatan-tingkatan manusia dalam masalah tauhid. Jadi tauhid ini adalah tingkatannya ada dalam hukum syar'i. Maka barang siapa yang mewujudkan secara syar'i, maka tingkatan dia yang paling tinggi. Dan ini enggak harus kemudian ustaz yang paling tinggi, enggak harus. Enggak harus orang kiai paling tinggi, enggak harus. Ya kan? Karena masalah tingkatan dalam tauhid adalah hakikat dalam iman, dalam hati. Dan kemudian dikira nanti kalau sudah ustaz berarti dia lebih tinggi daripada murid-muridnya, enggak harus. Perhatikan di sini. Maka barang siapa yang mampu menerapkan tentang keutamaan tauhid, tentang la ilaha illallah, maka itulah orang yang paling tinggi tingkatannya. Maka enggak harus kemudian yang mengajar lebih tinggi daripada yang diajar. Maka jangan disangka dan dikira. Jadi kalau sudah mampu mengajarkan tentang ini, maka dia lebih tinggi daripada yang tinggi, harus. Ya kan? Yang kedua, ya ini masalah asalnya makna tahqiqihi. Apa makna tahqiq? Kembali pada apa? Tauhid.
Apa makna memurnikan tauhid? Apa makna kemarin takhlisuhu? Hah? Apa? Ma makna tahqiquhu gitu? Ma makna tahqiqihi? Ma makna tahqiq apa yang dikaitkan dengan makna tahqiq? Ma makna tahqiqihi? Apa makna tahqiqnya? Yaitu apa? Takhlisuhu wa tasfiyatuhu minas syawaib min syawaibihi. Ini apa? Memurnikan dan membersihkan tauhid dari apa-apa yang mencampurinya, yang mengotorinya, yaitu syirik, bidah dan maasi. Kadang seorang ustadz yang mengajarkan tauhid, dia pertama kali yang mengajak manusia untuk berbuat bid'ah. Dia pertama kali yang mengajak manusia untuk berbuat maksiat. Tapi pengajar tauhid. Nah, maka nggak harus kemudian seorang ustadz, seorang pengajar dia yang paling tinggi tingkatannya. Karena tahqiqnya, pemurniannya adalah membersihkan tauhid dari 3 kotorannya, 3 campurannya itu apa? Syirik dan bid'ah dan al-ma'asi. Artinya di sini. Jadi nggak harus kemudian orang yang mampu mengajarkan ilmu tauhid atau kitab tauhid kemudian dia orang yang paling tinggi tingkatan dalam masalah tauhid, nggak harus. Maka itu sebagai ujian bagi kita semuanya. Apa yang kita ilmui adalah harus kita jaga dalam pengamalannya, dalam penerapannya, dalam pengajarannya. As-salisa sana'uhu subhanahu ala Ibrahim bi kauni lam yakun minal musyrikin. Pujiannya Allah Subhanahu wa taala atas Ibrahim. Kenapa dipuji? Karena keberadaan beliau bukan termasuk lam yaku, bukan termasuk enggak pernah, beliaunya termasuk dari kalangan musyrikin. Jadi orang yang enggak pernah sama sekali kalangan musyrikin adalah orang yang terpuji. Adapun yang pernah bertaubat dari syirik, apakah lebih afdal atau memang atau sama dengan orang yang enggak pernah? Tentunya orang yang enggak pernah lebih afdal. Walaupun orang tadi pernah syirik kemudian bertaubat, yang kena taubat terus menghapus apa yang telah lalu, tapi nggak harus sama dengan kedudukannya orang yang nggak pernah berbuat dosa tersebut. Nggak bisa disamakan antara orang yang nggak pernah melakukan dosa dengan orang yang bertaubat dari dosa. Apa? Nggak boleh disamakan. Jadi nggak boleh disamakan orang yang pernah bertaubat dari dosa dengan orang yang nggak pernah berbuat dosa. Walaupun dikatakan bahwasanya dosa taubat adalah termasuk menghapus perkara yang telah, tapi lebih afdal bagi orang yang nggak pernah melakukan hal tersebut. Arabiah sana'uhu ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirki. Pujian Allah Subhanahu wa taala ala sadatil awliya. Sadah. Orang-orang yang berada di garis depan dari kalangan para wali. Kenapa dipuji? Karena selamatnya mereka dari syirik. Jadi selamat dari kesyirikan adalah perkara-perkara yang sifatnya harus dicari bagi setiap orang. Karena syirik ini adalah perkara yang benar-benar imam membatalkan tauhid atau paling enggak adalah melemahkan tauhid. Syirik apa? Syirik asghar. Maka syirik secara menyeluruh, baik itu akbar atau asghar, adalah termasuk perkara yang mencederai tauhid. Bisa membatalkannya atau melemahkannya. Maka barang siapa yang bisa lepas dari syirik, dari semua jenisnya, maka itulah termasuk orang yang terpuji. Maka dengan demikian, syirik apa saja yang dikatakan syirik, maka harus benar-benar upaya untuk dihindari, diperingatkan. Al-khamisah kaunu tarkir ruqya wal kai min tahqiq tauhid. Keberadaan meninggalkan ruqya, meninggalkan kai, pengobatan pakai besi yang dipanaskan, termasuk dari satu di antara upaya untuk memurnikan tauhid. Nah, barang siapa yang merasa lezat, merasa enak dengan penyakit yang menimpa dirinya, sehingga dia enggak minta diruqyah, enggak minta diobati pakai kai, maka dia termasuk orang yang mencari keutamaan dalam tauhid. Enggak boleh dicela. Nah, sekarang banyak manusia, khususnya orang-orang yang memiliki kelebihan dalam masalah harta. Kalau nggak berobat,
takut dicela. Akhirnya, ya kan? Walaupun tahu penyakitnya nggak bisa diobati, sulit untuk disembuhkan, tetap berobat. Kenapa? Karena takut nanti dicela orang, bagaimana punya harta, punya ini, tapi nggak mau berobat. Padahal kalau memang dia ingin memurnikan tauhid pada dirinya, itu adalah lebih afdal. Kenapa? Karena hukum berobat sendiri adalah dakwah wajib menurut umumnya ahlul ilm. Sadisa yang keenam, kaunul jami' litilkal khisal wa tawakkulu. Apa itu jami'? Perkara yang menggabungkan, yang mengumpulkan sifat-sifat keutamaan tadi adalah tawakul. Nah, tawakal adalah perkara-perkara yang mengumpulkan tentang keutamaan yang ada pada diri seseorang. Di antaranya adalah meninggalkan berobat. Di antaranya adalah meninggalkan syirik. Di antaranya adalah meninggalkan bid'ah dan yang semisalnya. Sebab yang keenam, yang ketujuh, umku ilmi sahabah. Umuk maknanya apa? Dalam. Dalamnya ilmunya para sahabat. Kenapa mereka memiliki ilmu yang sangat dalam? Lima arifatihim, karena mereka mengetahui anam bahwasanya mereka lam yanalu, tidaklah mendapatkan apa mereka dapatkan illa bi'am, kecuali dengan beramal. Jadi butuhnya seorang itu berilmu dan beramal. Nah, bukan ilmu sebagai perkara yang dijadikan teori, tapi butuh untuk diamalkan dengan ilmu tersebut. Maka di sini perhatikan ya, kita harus benar-benar memiliki kewaspadaan dalam mensikapi suatu permasalahan. Kadang tanpa disadari kita mencela siapa orang yang kita cela, ternyata nggak berani dicela. Di antaranya dalam masalah pengobatan. Kadang kita mensikapi orang sugih gak akan berobat. Ya kan? Orang kaya nggak mau berobat dan semisalnya. Dokter berserakan di mana-mana, rumah sakit di mana-mana dibuka, kenapa nggak mau berobat? Ini nggak harus. Tinggal keyakinan orang yang menderita penyakit mau berobat ataukah memang dia memilih lebih afdal untuk meninggalkan berobat. Apapun di sini, maka dengan demikian perlu kita melihat satu permasalahan adalah dengan hukum syar'i, bukan dengan perasaan lalu dengan umumnya orang yang mengucapkan. Sama yang ke-8, hirsuhum alal khair. Hirsum alal khair. Kenapa mereka disebut dengan hirsum alal khair? Karena mereka setelah Rasulullah bersabda, ya kan, bahwasanya mereka adalah masuk surga bilangannya 70 orang tanpa azab, tanpa hisab, sehingga para sahabat mereka saling adu argumen. Siapa di antara mereka ada yang mungkin karena orang-orang yang terlahirkan dalam Islam, atau orang yang mereka dulu nggak pernah melakukan syirik, atau yang mereka yang bersama dengan Nabi. Ini adalah memiliki suatu upaya besar bahwasanya mereka ingin menggapai apa yang menjadikan mereka masuk surga. Hirsum alal khair. Jadi upaya mereka supaya termasuk orang yang masuk surga, mengetahui sifat-sifatnya, lalu dicontoh. Ini yang dikatakan hirsum alal khair. Sungguh mereka memiliki upaya besar untuk mendapatkan kebaikan, keutamaan. At-tasi'ah, dan ini perhatikan yang tadi yang 8, inilah yang sekarang jauh dari kita. Kalau kita dunia, keuntungan ini dan itu semuanya berkerumun. Bicara nih, gimana penerapannya? Ini kalau keuntungan dunia. Tapi keuntungan tentang akhirat, ini banyak yang menghindar. Atau orang yang cuek, acuh-acuh, nggak peduli, nggak tanya. Ketika ada seorang yang sukses dalam suatu perkara urusan dunia, semua orang upaya untuk mendapatkan dan mengatur caranya. Tapi apa yang dapat dari seorang untuk mendapatkan kebaikan, ini yang nggak pernah ditanya, kecuali sedikit orang yang tanya. Nah, ini ya, maka menunjukkan bahwasanya zaman yang semisal ini adalah zaman sebagai bentuk ujian bagi kita, agar kita senantiasa selamat dari ujian ini. Marilah sebagaimana telah kita sering sebutkan, untuk senantiasa kembali kepada ilmu din, kita baca, kita telaah. Ini sebagai bentuk upaya untuk kita menjaga diri kita dari mengejar perkara-perkara yang kadang merugikan kita, dunia kita dan agama kita. At-tasya yang ke-9, fadilatu hadil ummah bil kamiyah wal kaifiyah. Keutamaan umat ini dengan kamiyah, bilangannya, wal kaifiyah dengan apa? Dengan hayat, bentuk-bentuknya. Artinya bilangannya adalah lebih banyak.
Kaifiahnya adalah paling bagus. Tentang hakikatnya paling bagus. Umat ini. Tapi adalah yang memiliki keutamaan dalam timbangan syar'i. Bukan kemudian yang hari demi hari gandrung dengan kuburan, gandrung dengan bid'ah, khurafat, adalah masuk dalam kategori ini. Enggak masuk. Mafhum? Makanya perhatikan, banyak orang yang mengklaim dari kalangan Ahlul Bait. Dari keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata khurafi, mukharrif. Hari demi hari bikin khurafat, maka enggak ada gunanya menisbahkan diri sebagai Ahlul Bait. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Ashir yang ke-10, fadilatu ashabi Musa. Keutamaannya para sahabatnya Musa. Orang-orang yang mengikuti dakwanya Musa alaihissalam. Itu dengan ashabu Musa. Kenapa? Karena itu tersebutkan. Bahwasanya termasuk umatnya banyak. Dari Bani Israel. Al-Hadiyat Asra. Ardul Umam alaihissalam. Ardul Umam apa makna ard? Dinampakkan umat-umat tersebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara-perkara yang sepertinya khususiyah, bukan semua orang mengklaim ini. Tapi khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ardul umam ala umam, ini sama dengan kata ummah. Jadi umat-umat yang sebelum ini dinampakkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam ard. Sanat asra yang ke-12, anna kulla ummatin tuhsaru wahdaha ma'a nabiyha. Masing-masing umat dikumpulkan bersama nabinya masing-masing. Tuhsaru wahdaha ma'a nabiyha. Jadi masing-masing nabi, ya kan, nanti umatnya dipisah-pisahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, dan umatnya Rasulullah SAW, yakni umatul ijabah, yang bersama beliau sesuai dengan tingkatan-tingkatan tauhid yang ada pada mereka. Yang dikatakan umatul dakwah, maka bagaimana? Akan dikumpulkan dengan umatul ijabah, enggak masuk. Sehari satu asal yang ke-13, qillatu man istajaba lil anbiya. Qillatu man istajaba. Sedikitnya orang yang menyambut dakwanya para nabi. Nah, ini sedikitnya orang yang menyambut dakwanya para nabi. Beda dengan hukum demokrasi. Mereka mencari yang mayoritas. Dan itulah yang dianggapnya benar dan menang. Dan itu yang lebih tinggi. Dan ini nggak harus, bahkan terbalik. Orang yang tinggi di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang menyambut dakwanya para nabi. Dan itu mereka adalah rata-rata adalah minim, sedikit daripada banyaknya manusia, banyaknya umat di masing-masing pada para nabi. Ar-Rabi'at asal yang ke-14, anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdahu. Sesungguhnya orang yang tidak disambut oleh seorang pun dari kalangan para nabi, maka dia datang sendirian. Datang sendirian. Kayak di sini. Al-Khamisat asal yang ke-15, samratu hadzal ilm. Buahnya ilmu ini. Apa itu buah ilmu? Hadzal ilm ini ilmu tauhid. Bahwa adamul ightirar bil kasrah. Adamul ightirar, hasilnya buahnya ilmu tauhid, di antaranya adalah orang itu enggak gampang terpedaya dengan bilangan yang terbanyak. Jadi buah ilmu tauhid tidak terpedaya, tidak gampang terpedaya dengan banyaknya bilangan. Nah. Jadi ketika berdakwah, ketika mengemban dakwah, bukan yang jangan-angan itu kok masih sedikit saja. Dakwah kita gagal. Dakwah kita gagal karena sedikit yang menerima. Akhirnya apa? Biar banyak yang menerima, dibikinlah propaganda supaya masyarakat bisa tertarik. Dengan macam-macam propaganda, walaupun mencontoh kafir, mencontoh kufar dan semisalnya. Paham? Maka itu kufar ini kapan saja yang namanya kufar dan kufar sekarang, maka enggak ada hal yang perlu dicontoh, perlu diikuti. Perkara-perkara yang kufar yang terkait dengan tata cara agama mereka. Akufarukum khairun min ulaika. Apakah kufar kalian lebih baik daripada kufar yang kalian dulu? Ini sudah ingkar dari Allah Ta'ala. Akufarukum khairun min ulaika. Amlakum baratun bijubur. Jadi ringkasnya yang namanya kufar dengan kufar sekarang sama saja. Kufar. Kalau ada kelebihan, ada keutamaan saja yang lain, maka nggak ada gunanya untuk dicontoh.
Maka itu perhatikan tarekat kufar, baik kufar dulu maupun sekarang, maka perkara yang enggak berarti, enggak berguna. Islam punya tarekat sendiri. Jadi buah daripada ilmu mempelajari tauhid ini, buah daripada ilmu mempelajari tauhidnya adalah adamul iktiror, tidak gampang terpedaya dengan banyaknya bilangan. Wa adamuzud fil qillah, dan juga enggak ada kemudian dorongan untuk zuhud. Enggak mau peduli, enggak mau sedikit, enggak mau peduli, enggak mau ngambil karena apa? Karena sedikit. Jadi ada muzud fil qillah. Karena sedikit enggak perlu diapain, enggak perlu digubris. Tidak. Bahkan timbangnya adalah al-haq. Timbangnya adalah al-haq. Nah. Maka orang itu perhatikan ya ikhwan. Kita ditawari taruhlah. Itu orang-orang besar lagi kumpul, anggota dewan dan semisalnya kumpul, Masya Allah, kita sambut. Ternyata di sana ada orang tukang ngarit, cari pakan kambing, pakan sapi, tukang cangkul. Nah, mereka lebih baik, lebih benar, nggak digubris, nggak diopeni, nggak diurusi. Ini adalah termasuk perkara yang terbalik. Jadi dakwah itu kalau sudah dijamu sama para penguasa, Masya Allah. Kita berdakwah bersama para penguasa. Bupati, semisalnya, dianggapnya mereka-mereka yang akan membela dakwah. Ya kan? Bahkan menjadi minder, mau ngomong benar nggak bisa ngomong gara-gara apa? Sekitarnya orang-orang yang dianggapnya memiliki kedudukan. Ini yang paling terbanyak. Nggak berani ngomong al-haq gara-gara berada di sekitarnya orang-orang yang akan bersentuhan dengan perkara yang benar. Maka waspadilah, waspadailah. As-sadis asra yang ke-16, rukhsa fi ruqya minal ain wal humma. Rukhsa adanya keringanan meruqyah dalam perkara penyakit ain dan humma. Penyakit ain adalah apa? Penyakit dari sebab pandangan mata. Seperti ada seorang yang hitung uang banyak. Orang lainnya lihat, wah, banyaknya. Nah, ini akan menyebabkan penyakit ain. Jadi ketika antum melihat orang hitung uang banyak atau bawa uang banyak, merah-merah banyak, segenggam, maka bilang Masya Allah. Jangan dibilang, Nah, ini menjadi apa? Kena ain. Mahfum? Maka adabnya seorang yang mengatur perkara yang menakjubkan, bilangnya Masya Allah, bukan kemudian, hebat. Nah, ini akan jadi kena penyakit ain. Ya kan? Adamul humma adalah sengatan hewan yang berbisa. Ini diberikan keringanan untuk diruqyah. Ada boleh babulnya adalah jangan minta ruqyah. Ruqyah sendiri boleh. Tanpa minta ada yang ruqyah enggak mengapa. Tapi kalau minta, lah itu ada sisi perkara yang tadi dibedakan. Antara diruqyah tanpa diminta atau antara orang yang meminta ruqyah. Sahabat asal yang ke-17, umku ilmin salaf liqaulihi qad ahsana man intah ila ma sami'a. Dalamnya ilmunya para salaf dikarenakan berkata qad ahsana, sungguh telah berbuat bagus orang yang telah mentok dari usahanya kepada apa yang dia telah dengar. Maknanya orang yang beramal dengan ilmu sesuai dengan apa yang sampai kepada dirinya tentang ilmu tersebut. Adapun perkara rasul dan marju perkara lain. Tapi orang itu upaya untuk beramal dengan landasan ilmu, bukan pakai perasaan, bukan mengikut, bukan taklid. Adapun ilmu tadi ternyata marju terkait dengan perkara yang lain, walaupun boleh marju, ini adalah perkara beda. Tapi ada ilmunya, ada landasannya. Walakin kada wa kada fa ulima anna al-hadis al-awwal la yukhalifu tsani. Maka diketahui bahwasanya hadis pertama tidak menyelisih hadis yang kedua. Yang kedua artinya apa? Dua hadis yang diriwayatkan dalam satu rangkaian ini adalah tidak saling berbenturan. Antara apa? Antara yang dia itu menggunakan ruqyah dan antara yang mengingkarinya, enggak berbenturan. Terkait dengan perkara sebatas boleh ataupun enggak boleh. Tetap afdal atau enggak afdal. Sampai asal yang ke-18, bu'dus salaf an madhil insan bima laysa fihi. Jauhnya para salaf itu dari pujian seorang insan dengan apa yang ada, yang tidak ada pada dirinya. Kenapa? Karena dia bilang apa? Amma ana falam akun fi salatin. Adapun saya yang melihat waktu itu saya enggak dalam salat. Kenapa? Karena dikira malam-malam enggak tidur sedang melakukan salat malam. Tidak, tegaskan apa adanya. Saya waktu itu enggak salat. Walakin ludut, tapi saya waktu itu enggak bisa tidur karena apa? Tersengat dengan hewan yang berbisa.
Bukan kemudian supaya dipuji orang. Nah. Tasiat asal yang ke-19, qaulu anta minhum alamun, bukan ilmun, alamun. Nah, apa alam? Tanda. Min alam ini buat tanda-tanda dari beberapa tanda yang banyak tentang benarnya kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamun min a'lamin nubuwah. Anta minhum, satu kalian engkau wahai Ukasha, satu di antara kalian dari mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ini sebagai tanda dari beberapa tanda yang banyak bahwasanya beliau adalah seorang yang memiliki kenabian dengan sebenarnya, bukan dongeng, bukan ingin sekedar mencari kekuasaan dan yang semisalnya. Benar-benar beliau adalah memiliki tanda dengan tanda yang benar sebagai seorang yang diberikan kenabian oleh Allah Ta'ala. Al-Isrun yang ke-20, fadilatu Ukasha, keutamanya Ukasha, ya termasuk dari kalangan apa? Ahlul Badr. Orang yang ikut peperangan perang Badar yang memiliki keistimewaan yang tersendiri. Al-Hadiyata wa Isrun, istimalul ma'arid, menggunakan al-ma'arid, menggunakan apa? Apa? Kalimat yang sifatnya itu mengelak tapi tidak disadari dari orang yang mendengarkan sebagai bentuk apa? Menghindar. Menggunakan kalimat supaya dia bisa menghindar dari suatu permintaan tapi dengan kalimat yang sifatnya tidak menyentuh hati orang yang memintanya. Namanya ma'arid, ta'rid. Ya kan? Seperti ketika Abu Bakar ditanya ketika mengantar Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah, siapa ini? Apa? Ada hadiah dinis sabil. Ini namanya ta'rid. Ini adalah hadiah dinis sabil. Ini adalah apa? Orang yang membimbing saya untuk menunjukkan jalan. Dikiranya orang yang mendengarkan jalan hissi, jalan yang apa? Dilewati pakai kaki. Maka yang termasuk ta'rid, termasuk apa? Termasuk apa? Apa namanya ta'rid? Hah? Apa? Apa? Ta'rid. Jadi menghindar dari pertanyaan ataupun suatu perkataan yang sifatnya itu tanpa disadari antara yang berkata, antara yang menjawab dengan yang jawab adalah kadang maksudnya beda. Itu namanya istimul ma'arid. Untuk menghindar dari perkara-perkara yang sifatnya itu dengan kalimat yang tidak disadari oleh orang yang bertanya. Maka dikatakan sabaqaka biha Ukasha. Nah. Asalnya wa isrun husnu khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagusnya akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Tidak membentak kepada orang yang bertanya. Udhu Allah ya jalani minhum faqala sabaqaka biha Ukasha, enggak dibentak, enggak dimaki dan enggak dijatuhkan di hadapannya. Dan semisalnya, ya kan? Kamu minta siapa kamu? Kamu punya keutamaan apa? Nah, ini enggak seperti itu, tapi apa? Dengan kalimat yang tidak menyentuh hatinya dengan sentuhan yang pedes. Cukup dengan sabaqaka biha Ukasha. Itulah keutamaan akhlak yang ada pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak gampang semua orang itu bisa mencontoh. Perlu latihan, perlu membiasakan. Ya kan? Bukan kemudian menggunakan kalimat-kalimat yang akhirnya